Kita bisa melihat dari ketika dia berbicara. Yang pertama, dia lebih sering menggunakan kata-kata. Dalam berbicara dia sering menggunakan kata-kata tampaknya, kelihatannya, sepertinya, gambarannya. Nah, dia lebih sering menggunakan kata-kata. Kedua, dari penampilannya kita bisa melihat dia terlihat sangat rapi dan memperhatikan penampilannya, lebih memperhatikan penampilannya. Yang ketiga, kalau dia berkomunikasi secara elektronik, dia lebih suka chatting daripada telepon. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Resmayani. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara cepat mempengaruhi orang lain. Nah, sebelumnya saya pernah membuat status di Facebook saya. Yang belum berteman dengan saya di Facebook, silahkan add saya ya di Desi Resmayani. Nah, isi status saya kurang lebih seperti ini. Kita tidak mudah mengubah pemikiran orang lain sama dengan pemikiran kita. Kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, kita tidak tahu latar pendidikannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, kita tidak tahu konsep dan pemikiran apa yang tertanam di pikirannya, kita tidak tahu apa buku-buku, lingkungan seperti apa, kita juga tidak tahu. Nah, butuh proses yang lebih mendalam untuk kita bisa mempengaruhinya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain dengan sangat mendalam, dengan kita mengenal representasi dominan yang ada pada seseorang. Karena setiap orang itu untuk menangkap informasi yang ada di sekitarnya itu berbeda-beda. Orang A, B, dan C itu berbeda-beda. Nah, di sini saya akan membahasnya. Nonton terus sampai selesai ya. Apa sih representasi? Nah, jadi representasi itu adalah proses di mana ketika informasi atau objek yang ditangkap oleh panca indera kita, yang dibawa oleh sel saraf kita ke otak, kemudian diolah, diproses, kemudian hasilnya itu adalah sebuah ide, konsep yang kemudian dikeluarkan kembali melalui bahasa. Bahasanya sih bisa melalui ucapan, melalui tulisan ataupun gerakan kita. Contohnya seperti ini. Misal ya, saya ketika melihat bunga mawar merah, saya akan mengatakan bunga mawar merah ini indah, cantik. Nah, bisa saja orang lain atau teman saya di situ mengatakan dengan bunga yang sama, mengatakan bahwa bunga mawar merah ini jelek, dan dia makan takut sama bunga mawar merah ini. Nah, itu sah-sah saja karena kita tidak tahu pengalaman dia masa lalu atau pengetahuan dia masa lalu, kita tidak tahu apa. Nah, itu sah-sah saja kita berbeda pendapat sama orang lain. Nah, kenapa saya bilang kalau bunga mawar merah ini cantik, indah? Ya karena di pemikiran saya bahwa konsep saya mengatakan kalau merah itu berani dan menarik. Sedangkan ternyata teman saya itu punya pengalaman masa lalu dengan warna merah, karena dia pernah melihat kecelakaan, di mana kecelakaan itu banyak darah yang bersimbahan. Akhirnya dia trauma dan dia takut. Jadi ketika dia melihat warna merah, dia takut dan dia mengatakan dia tidak suka. Nah, seperti itu. Ada contoh lagi lain. Nah, ketika orang sama-sama dikasih kotoran sapi ditaruh di depan rumahnya masing-masing, si A dan si B. Ketika si A melihat kotoran sapi, sekali buka pintu bau, dia panca inderanya langsung aktif, dia mencium bau dan dia dengan matanya dia melihat kalau ada kotoran, dan kemudian dia memaki dan mencaci siapa yang membuang kotoran itu di sini. Nah, dia kemudian memaki. Nah, sedangkan si B tadi, orang yang B, ketika dia membuka pintu dan melihat dengan panca inderanya bahwa ada kotoran sapi, dia bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, katanya. Ternyata ada yang mengantarkan di depan rumah. Nah, coba kita gali lebih dalam. Ternyata si A tadi ternyata dia punya pengalaman masa lalu dia pernah dilempar sama kotoran sapi.
Dan ketika ada melihat kotoran sapi, dia mengingat masa lalu dia dan dia langsung memaki dan dia memarah dan sangat-sangat marah ketika itu. Dan dia sangat benci ketika melihat kotoran sapi. Sedangkan si B ternyata sebelumnya dia sedang mencari-cari kotoran sapi untuk untuk pupuk tanaman dia. Jadi ketika tiba-tiba ada kotoran sapi, ya dia alhamdulillah, karena kemarin-kemarin dia bercari kemana-mana tidak ketemu. Kadang sedangkan dia sangat butuh. Nah, dari situ kita paham kan maksud dari bagaimana sih setiap orang ketika mendapatkan informasi atau ketika melihat sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kemudian diproses di otak dan kemudian langsung diucapkan melalui bahasa itu dengan waktu yang sepersekian detik, karena sangat cepat. Jadi ketika apa yang kita pandang, apa yang kita dengar langsung diproses oleh otak kita sepersekian detik, kemudian langsung diproses melalui dengan ucapan atau dengan tulisan atau dengan gerak. Nah, itu sangat-sangat cepat. Nah, seperti itulah representasi. Nah, nanti setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana sih representasi orang dominan, biar kita mengenal orang A, B, C ini ciri-cirinya apa gitu. Misalnya dia termasuk yang tipe apa, tipe AK, tipe BK, tipe CK. Nanti saya akan bahas satu persatu dan itu sangat mempengaruhi kita untuk memudahkan kita untuk mempengaruhinya. Kita tahu pemikirannya seperti apa, jadi kita tahu bagaimana cara mendekati, cara berbicara kepada dia. Ada 5 representasi dalam ilmu pengembangan diri dan psikologi terapan. Yang pertama adalah representasi visual, yang kedua representasi auditory, yang ketiga adalah representasi kinestetik yang di dalamnya termasuk dengan olfaktori dan gustatory. Nah, kali ini saya akan bahas yang pertama dahulu, ciri-ciri orang yang dominannya visual apa aja. Kita bisa melihat dari ketika dia berbicara. Yang pertama, dia lebih sering menggunakan kata-kata. Dalam berbicara, dia sering menggunakan kata-kata tampaknya, kelihatannya, sepertinya, gambarannya. Nah, dia lebih sering menggunakan kata-kata itu. Kedua, dari penampilannya, kita bisa melihat dia terlihat sangat rapi dan mementingkan sangat memperhatikan penampilannya, lebih memperhatikan penampilannya. Yang ketiga, kalau dia berkomunikasi secara elektronik, dia lebih suka chatting daripada telepon atau voice note. Lanjut, yang selanjutnya dia lebih mudah ketika kita disuruh membayangkan, dia lebih mudah menggambarkan apa yang dibayangkan itu dalam pikirannya. Selanjutnya, ketika dia belajar, dia lebih suka melihat yang berbentuk gambar, film, grafik. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang auditory. Lebih senang menggunakan kata-kata kedengarannya, irama. Nah, kemudian merdu, dan dia orang visual ini mudah terganggu dengan keributan. Terus kalau dari gaya komunikasi komunikasi dengan elektronik, dia lebih senang teleponan daripada di chattingan. Kemudian dia itu suka berbicara, suka berdiskusi. Dia mudah nangkep ketika orang ngobrol sama dia mudah nangkep dan bisa mengulang apa yang diobrolkan orang lain ke dia. Dan cara belajarnya itu dengan mendengarkan, dengan audio. Jadi kalau guru menjelaskan dengan rinci, dia mendengar aja, dia udah bisa mengulang apa yang disampaikan gurunya. Kemudian orang auditori ini, dia itu dari matanya sering ke kiri dan ke kanan. Ketika dia mencari informasi, dia matanya lebih ke kiri dan ke kanan, seimbang seperti itu. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang kinestetik seperti apa. Yang pertama itu dari pemilihan kosakata, dia lebih sering mengatakan perasaan saya merasakan, perasaan saya tidak nyaman. Nah, dia lebih sering menggunakan perasaan, kata perasaan. Dia suka menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, orangnya tidak pandai diam.
Kemudian orang kinestetik ini kalau dalam berkomunikasi itu pelan, perlahan, bicaranya perlahan, lembut, pelan. Terus cara belajar orang kinestetik ini dengan lebih mudah menangkap dengan dipraktekkan atau disimulasikan. Terus dia senang sama kisah-kisah inspiratif, dia suka mendengar kisah-kisah inspiratif. Jadi cara belajarnya seperti itu, dia suka langsung dipraktekkan dengan bergerak. Kalau dilihat dari mata, dia lebih dominan melihat ke bawah untuk mencari informasi. Nah, melihat ke bawah. Kemudian orang kinestetik ini senang menyentuh dan disentuh. Nah, maksudnya menyentuh di sini ketika ngobrol dia sering memegang bahu atau memegang paha temannya. Oke, tips untuk Anda jika Anda seorang guru, Anda harus mengenal murid Anda itu termasuk yang visual, auditori atau kinestetik. Nah, saya sarankan ketika Anda menjelaskan ada masuk ketiga konsep itu, ada bagaimana visualnya Anda tampakkan dengan visual, dengan monitor, layar, ada gambar, ada grafik, ada traffic atau apa. Terus ketika audio, Anda untuk yang auditori Anda bisa menjelaskan dengan jelas, suara Anda jelas. Yang kinestetik Anda dengan bergerak, Anda bisa dengan praktek atau drama ataupun apapun itu. Jadi dari ketika Anda menyampaikan suatu informasi atau pembelajaran itu dari tiga konsep visual, kinestetik sama auditorinya itu ada. Nah, untuk anak yang visual, saya sarankan kalau Anda, jadi jika Anda seorang guru, ketika Anda memberikan materi pembelajaran untuk anak-anak murid Anda, masukkan semua metode pembelajaran itu dari film atau proyektor, Anda tampilkan di situ ada gambar-gambar atau grafik. Terus ketika Anda ngomong harus jelas. Kemudian usahakan ada juga praktek, ada drama ataupun apa itu yang melibatkan gerakan untuk anak-anak kinestetik. Nah, saran saya untuk anak-anak yang visual, Anda bisa memintanya untuk membuat tulisan, rangkuman tulisan yang Anda sampaikan, kemudian dikasih warna atau gambar biar ketika dia membacanya dia senang membacanya. Nah, sedangkan untuk anak-anak auditori, Anda suruh atau minta dia untuk duduk paling depan biar dia bisa mendengar dengan jelas apa yang Anda sampaikan. Kemudian minta dia membuat rangkuman dan kemudian suruh dia mengulang apa yang udah Anda sampaikan atau sampaikan hasil rangkumannya. Kemudian untuk anak-anak yang auditori ini cocok sekali untuk Anda beri tes dengan bentuk kuis. Nah, Anda kasih pertanyaan, dia biasanya bisa menjawab karena bisa menangkap dengan cepat apa yang Anda sampaikan. Untuk anak-anak kinestetik, dia ini kan biasanya suka dengan bergerak, berjalan, jadi libatkan dengan pergerakan kayak gitu. Jadi untuk anak-anak kinestetik ini jangan heran kalau ketika dia belajar atau menangkap informasi, dia senangnya menggerak-gerakkan kakinya, menggerak-gerakkan tangannya, mengkibas-kibas tangannya. Nah, itu memang metode dia seperti itu. Dan itu memang mudah untuk menangkap materi kalau dia bergerak. Nah, saran saya ketika Anda menyampaikan atau mengajarkannya, minta tangan dia untuk menyisiri kata-kata teks yang ada di buku. Jadi tangannya tetap bergerak. Nah, seperti itu. Nah, jadi tipe-tipe anak-anak dalam belajar itu berbeda-beda. Jadi kita jangan memaksakan untuk anak kines disuruh untuk belajar secara auditori, kan beda-beda. Walaupun setiap anak-anak itu memiliki ketiga-tiganya, cuman kita lihat dominannya yang mana. Jadi kita mendekati dengan yang lebih dominan, representasi yang dominan dia seperti apa. Nah, bisa saja anak-anak itu auditori juga, kinestetik juga. Jadi dia
kalau anak auditori ini kan biasanya kalau belajar itu dengan berteriak-teriak, dia membacakan apa yang diucapkannya, dia teriak-teriak. Sedangkan anak kinestetik ini kan suka jalan-jalan, bisa aja dia kombinasi antara kinestetik dengan auditori, dia jalan-jalan sambil teriak-teriak, sambil bergerak, sambil menghafalkan apa yang dipelajarinya. Ya, jadi itu setiap anak itu unik ya. Nah, kemudian untuk tips untuk yang jika Anda seorang pedagang atau Anda seorang penjual marketing. Nah, ketika Anda sudah mengetahui tipe calon pembeli Anda, dia itu tipe kines, auditori, atau lebih dominan yang mana ya, kines, auditori, atau visual. Nah, ketika Anda bertemu sama orang visual, ketika Anda menawarkan suatu barang, misalnya barang yang Anda tawarkan itu sebuah mobil, nah Anda bisa bilang ke sama pelanggan itu, Bu, ini mobilnya warnanya bagus loh Bu, warna favorit Ibu, gitu kan. Coba Ibu lihat. Nah, ketika Ibu memakainya, tampak sekali, Ibu tampak indah, Ibu nampak mewah, gitu. Jadi ucapkan kata-kata yang menunjukkan visual kayak gitu ya. Penampilan Ibu tambah menarik ketika menggunakan mobil ini, gitu. Mobil ini bermerek loh Bu, banyak orang-orang terkenal yang menggunakan mobil ini. Apalagi kalau Ibu yang menggunakannya, jadi seperti itu. Nah, kalau orang auditori, Anda bisa bilang, Bu, ini mobilnya suara mesinnya halus. Ketika Anda menggunakannya bisa saja tidak kedengaran suara mesinnya sangat-sangat halus Bu, gitu. Nah, bisa saja. Kalau orang kinestetik, Bu, mobilnya, coba Ibu masuk Bu, Ibu pegang, nah, Ibu pegang kursinya, Ibu pegang mobilnya, coba Ibu rasakan betapa nyamannya ketika Ibu berada di situ. Apalagi kalau ada anak-anak Ibu di situ, suami Ibu, Anda akan merasakan perasaan yang nyaman ketika berada di mobil itu, karena mobil ini sangat-sangat nyaman dan indah Ibu. Nah, kan bisa. Jadi lebih paham kan maksud saya melakukan pendekatan yang mana dia ya dominannya di mana. Jadi ketika Anda sudah mengetahui representasi dominan dari setiap orang, itu memudahkan Anda untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda pengaruhi. Nah, setiap orang pasti memiliki ketiga-tiganya. Cuman di sini kan yang paling dominan yang mana, jadi kita harus tahu. Nah, untuk kita tahu, kita harus sering praktek dengan melihat apa kata-kata apa yang sering digunakannya, kosakata apa yang sering digunakannya, bagaimana mata dia, bagaimana gerak-geriknya, kita bisa memperhatikan orang itu. Nah, jika orang itu baru pertama kali Anda ketemui, Anda bisa melihat dari penampilan dia, dari kata pasti dia berbicara. Di awal pasti berbicara, terus Anda perhatikan matanya. Di situ Anda bisa tahu ini tipenya apa. Di situ Anda bisa langsung eksekusi ilmu yang Anda miliki. Untuk untuk guru, saya sarankan Anda mempraktekkan apa yang saya sampaikan, dan setiap anak itu unik. Jadi jangan memaksakan anak dia ribut, tapi Anda paksa untuk diam. Pada cara belajar dia dengan bergerak atau teriak-teriak untuk menghafalkannya. Saya rasa cukup sekian materi yang saya sampaikan pada kali ini. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di komentar. Jika Anda ada masukan atau kritikan, silahkan tulis di komentar. Jika Anda rasa ini sangat bermanfaat, Anda silahkan Anda subscribe, Anda like, Anda share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Anda update dengan video-video terbaru dari saya. Nah, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.